Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Hadi Syaputra dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Yang pertama, jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer atau disebut dengan network komputer merupakan sekelompok komputer yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras atau hardware secara bersamaan atau disebut dengan interkoneksi sejumlah komputer. Nah, fungsi dari adanya jaringan komputer yaitu membagikan sumber daya seperti berbagi printer, kamera, hingga data dalam satu perangkat tertentu. Kemudian sebagai sarana komunikasi sehingga memungkinkan penggunanya dapat bertukar informasi melalui pesan singkat, chatting, hingga surat elektronik. Kemudian akses informasi yang memungkinkan penggunanya mengetahui berbagai data dalam jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, manfaat dari jaringan komputer, ya ini kemudahan. Dengan adanya jaringan komputer, kita mudah mengakses apa saja. Kemudian no distance, tidak ada jarak. Tidak ada jarak itu seperti kita bisa video call, teleponan dengan orang yang jarak jauhnya lumayan daripada tempat kita. Kemudian mobility dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain dalam satu waktu. Kemudian efisien yaitu tepat waktu serta irit biaya. Nah, network administrator ini merupakan sebuah profesi yang dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam mengelola serta mengatur segala perangkat atau komponen pada jaringan komputer. Jadi, network administrator bertugas dalam memelihara, mengawasi kinerja daripada jaringan komputer. Nah, apakah skill yang harus dimiliki network administrator? Seseorang network administrator minimal harus memiliki soft skill berikut. Yang pertama, problem solving, berpikir kritis, komunikasi, serta reading comprehension. Kemudian, keuntungan dan kerugian sebagai network administrator. Keuntungan berprofesi sebagai network administrator, yang pertama good salary, gajinya yang lumayan besar, mengontrol orang lain, control other people, kerja lebih cepat, faster than other, kemudian santai dan tidak kaku. Inilah keuntungan menjadi network administrator. Dengan gajinya yang cukup besar, kemudian kerjanya cepat karena mengandalkan teknologi, serta tidak terlalu kaku. Kerjanya rileks. Di balik keuntungan ini ternyata terdapat kerugian. Kerugiannya apa? Yaitu ketika jaringan internetnya lemot atau error, maka seorang network administrator tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian diandalkan banyak orang lain. Di sebuah perusahaan contohnya, di mana seluruh pegawai menggunakan jaringan komputer. Ketika masing-masing pegawai itu mengalami problem pada jaringannya, maka network administrator sebagai andalan mereka. Sehingga disinilah network administrator ini merasa kewalahan, bingung, karena banyak problem-problem yang harus dia selesaikan satu persatu. Kemudian kita masuk kepada jaringan. Tadi jaringan komputer, sekarang
pengertian dasar jaringan. Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komputer, perangkat tambahan komputer, dan jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, manfaat jaringan. Yang pertama, resource sharing atau pembagian sumber daya seperti berbagi pemakaian printer, CPU, hard disk, dan keyboard. Kemudian yang kedua, komunikasi seperti email, instant messaging, web browsing. Yang ketiga, akses informasi seperti web browsing. Yang keempat, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Yang kelima, sebagai sistem penyimpanan yang terpusat atau terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda serta membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Inilah manfaat jaringan, di mana pekerjaan kita semakin lebih mudah, yang jauh bisa jadi dekat, dan sesuatu yang sulit bisa lebih mudah dijangkau. Kemudian macam-macam jaringan, ada 3. Yang pertama, local area network. Merupakan jaringan dengan area lokal yang beroperasi di area yang terbatas dengan koneksi peralatan yang saling berdekatan, serta dikendali di bawah administrator lokal. Ini merupakan jaringan yang mana dapat diterapkan pada daerah tertentu, seperti labor komputer atau di lingkungan sekolah, yang mana jaringan itu hanya berfungsi untuk menghubungkan sebuah perangkat dengan perangkat lain yang mana jaraknya berdekatan. Contoh jelasnya yaitu di sebuah labor komputer, atau bisa juga di sekolah atau sebuah kampus. Hanya berlaku di suatu tempat lokal saja. Kemudian, metropolitan area network, yaitu meliputi area dengan cakupan lebih besar daripada LAN. Misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. MAN mampu mengoneksi beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Contoh jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang bank di suatu kota dihubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi metropolitan area network ini berada pada suatu kota di mana dia mampu menghubungkan satu kantor dengan kantor yang lain. Contohnya seperti bank atau ATM. Cuman itu hanya berlaku dalam sebuah daerah atau kota. Kemudian wide area network, yaitu jaringan yang mampu beroperasi pada area geografi yang sangat luas. Wide area network terdiri dari beberapa jaringan lokal area beberapa daerah yang saling berhubungan. Hubungan antara lain menggunakan teknologi serial dengan menggunakan peralatan jaringan yang tersebar pada area yang luas. Jadi WAN mencakup lebih luas. Di mana dalam jaringan wide area network ada jaringan lokal area network. Cakupannya sudah sangat besar. Bisa seperti cakupan satu provinsi. Kemudian kita masuk ke dalam materi internet. Apa itu internet? Internet atau singkatan dari kata interconnected network merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Menurut pendapat Utomo, internet didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Nah, manfaat dari internet yang pertama memperoleh informasi terkini. Jadi kita saat sekarang ini sangat mudah mendapat informasi, baik mancanegara, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian sumber ilmu pengetahuan. Dahulu pelajar, mahasiswa mencari referensi ilmu, referensi buku di pustaka-pustaka. Sekarang kita bisa menemukannya dalam akses internet. Ada e-book, buku elektronik. Yang ketiga, untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Sekarang menjamurnya e-commerce atau media-media lainnya, yang mana itu merupakan wadah
untuk mengembangkan bisnis maupun usaha-usaha. Sehingga usahanya itu mampu berkembang dan dapat diakses dari mana saja oleh siapa saja. Kemudian sarana hiburan, internet sebagai sarana hiburan. Terdapat berbagai macam media-media hiburan seperti video-video kartun dan lain sebagainya. Di balik manfaat tadi, ternyata terdapat kekurangan dari internet. Yang pertama, dapat merusak kesehatan. Karena lama melihat internet dalam waktu yang tidak sebentar, bahkan sampai 1 jam, 2 jam, mata bisa mengalami kerusakan. Banyak terjadi saat sekarang ini, orang-orang menggunakan kacamata disebabkan karena terlalu lama melihat gadget atau laptop. Yang kedua, memicu terjadinya kejahatan dunia maya. Ini yang sering terjadi di media sosial, seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, yang mana orang tersebut bertemu dengan temannya di dalam media sosial, padahal sebelumnya belum pernah kenal sedikit pun. Nah, dari sinilah terpicu, maka ujung-ujungnya terjadilah kejahatan dunia maya. Kemudian menghabiskan waktu dengan sia-sia. Banyak manusia, orang-orang sekarang ini menghabiskan waktu karena internet, karena kecanduan bermain game online terutamanya. Kemudian merusak pikiran dengan melihat situs yang tidak pantas. Ini merupakan masalah yang terjadi terutama pada anak-anak di bawah usia, yang mana dia tidak diawasi betul oleh orang tuanya, sehingga dia melihat situs-situs yang tidak seharusnya dia lihat. Di sinilah pikiran-pikiran anak-anak sekarang banyak yang kacau. Kemudian, macam-macam aplikasi internet. Yang pertama, www. www atau disebut dengan World Wide Web atau web merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain. www merupakan dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang tersebar di seluruh dunia. Format yang digunakan adalah hypertext, hypermedia dengan menggunakan hypertext markup language atau HTML. HTML mempunyai kemampuan untuk menghubungkan sebuah dokumen dengan dokumen yang lain. Nah, website berfungsi di antara sebagai berikut. Yang pertama, media untuk sarana hiburan. Yang kedua, media untuk mempromosikan sesuatu. Yang ketiga, media untuk memperluas wawasan. Yang keempat, media untuk berkomunikasi. Jadi, www merupakan sebuah web yang menyediakan berbagai dokumen maupun media-media. Yang kedua, email atau electronic mail merupakan suatu sistem di mana memungkinkan kita untuk menyurat secara elektronik melalui komputer yang saling terhubung secara global. Kelebihan dari sistem ini adalah memungkinkan kita untuk mengirim surat, cerita puisi, dan juga bisa mengirim file dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya secara cepat. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, orang-orang mengirim surat, mengirim dokumen melalui jasa pos, dan itu membutuhkan waktu berhari-hari. Namun sekarang, dalam hitungan menit, kita bisa mengirim surat kepada orang lain tanpa menggunakan jasa pos lagi. Inilah kelebihan daripada email. Yang ketiga, newsgroup. Newsgroup merupakan suatu aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna yang memiliki kepentingan yang sama dalam membahas suatu tema atau topik tertentu. Sarana yang dapat digunakan berupa multimedia dengan menggunakan fasilitas konferensi video. Biasanya berupa teks saja atau teks audio dengan menggunakan fasilitas chat atau IRC. Fungsi dari newsgroup, yang pertama tempat mencari informasi, yang kedua tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama, yang ketiga tempat mengemukakan pendapat. Next, selanjutnya yang keempat, mailing list. Merupakan suatu fasilitas internet yang memungkinkan kita berdiskusi mengenai suatu persoalan.
Dalam mailing list, kita dapat mengirimkan suatu subjek email ke suatu alamat penyedia mailing list secara otomatis yang kemudian didistribusikan kepada pemakai lain dan akan ditanggapi oleh mereka. Syarat utama untuk pengguna mailing list adalah pengguna mailing list harus terdaftar sebagai anggota mailing list. Kemudian yang kelima, chatting. Chatting adalah suatu fasilitas internet yang memungkinkan pengguna dapat berbicara secara langsung dengan pengguna yang lainnya dengan menggunakan keyboard. Syarat yang digunakan untuk menggunakan chatting adalah lawan pembicaraan harus ada dalam keadaan online dalam chatting internet. Contohnya WhatsApp. Kita sering menggunakan fitur ini, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan aplikasi chatting ini. Kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang jauh. Kemudian yang keenam, File Transfer Protocol atau FTP. Merupakan suatu program aplikasi internet yang digunakan untuk memindahkan atau mentransfer file dari suatu komputer ke komputer lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, jenis FTP diantaranya yang pertama, yang A, FTP yang diakses ke server. Pada jenis ini, file diambil dari server yang dimana kita terdaftar di sana. Misalnya, ketika kita berlangganan ke ISP, kita memiliki home directory, yang dimana ketika kita akan membuka home directory, diperlukan username dan password untuk koneksi ke ISP. Yang B, Anonymous FTP. Untuk jenis FTP ini, kita dapat mengambil file dari tempat umum. Maksud dari tempat umum di atas merupakan suatu server yang menyediakan file-file yang dapat diambil oleh kita. Contoh file seperti games, video, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, Telnet. Telnet adalah salah satu layanan login yang mengarah pada program yang menyediakan fungsi yang memungkinkan kita untuk mengakses atau login ke sebuah terminal host atau remote host dalam daerah jaringan internet. Telnet juga bisa digunakan untuk menghapus, mengedit, atau menambah data pada komputer satu melalui komputer lainnya yang jaraknya jauh. Namun hanya jika kedua komputer telah terhubung dalam jaringan internet, maka oleh karena itu Telnet dapat digunakan untuk melakukan kerja dengan jarak yang jauh. Lalu terakhir, yang ke-8, Gopher. Gopher merupakan suatu sistem yang dapat digunakan oleh kita untuk mencari informasi dari komputer lain. Namun ada perbedaan antara Gopher dan web, yaitu bentuk tampilan. Dari segi tampilan ada sedikit perbedaan antara Gopher dengan web. Gopher hanya menyediakan informasi dalam bentuk teks saja. Tidak halnya seperti web yang bisa menyediakan gambar, video, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Gopher saat ini mulai ditinggalkan oleh penggunanya. Jadi Gopher sama dengan web, cuman Gopher itu hanya dalam bentuk teks, sehingga orang lain meninggalkannya karena ada yang lebih bagus, lebih bisa dipahami oleh orang-orang lain, yaitu dengan adanya website. Baik, demikian penjelasan saya mengenai materi jaringan komputer dan internet. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian materi dan mohon koreksinya dari Bapak dosen. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.